Selamat siang Ibu dengan teman-teman. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait fungsi Euler. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadila Assegaf, ada Filomena Nirma, Francisca Dambo, dan Egan Lango. Maka dari itu, untuk melanjutkan presentasi, saya persilahkan kepada teman saya, Fadila Assegaf, untuk menjelaskan materi tentang pengertian fungsi Euler. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan terkait pengertian dan sifat-sifat fungsi Euler. Yang pertama, definisi 1, sistem residu sederhana modulo M adalah himpunan bilangan positif R1 yang memenuhi R1M sama dengan 1, dengan R1 kongruen RI kongruen dengan RJ modulo M, di mana I tidak sama dengan J. Langsung saja pada contohnya. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di mana ini merupakan residu lengkap dari modul 9, yaitu 1, 2, 4, 5, 7, dan 8 adalah bilangan yang saling prima dengan 9. Maka 1, 2, 3, 1, 2, 5, 7, 8 adalah residu sederhana dari modulo 9. Sistem residu sederhana modulo 9 yang lain diantaranya 19 min 7, 13 min 13, min 2, 17, itu dapat diperhatikan bahwa setiap elemen dari himpunan ini saling prima dengan 9, dan tidak ada elemen dari himpunan ini yang kongruen dengan modulo 9. Banyaknya elemen dari sistem residu sederhana modulo 9, yaitu N 1, 2, 4, 5, 7, 8, itu sebanyak 6. Sehingga banyaknya elemen dari sistem residu sederhana modulo M dengan M lebih besar 1, itu disebut dengan fungsi Euler. Yang kedua, ada definisi 2, di mana ini merupakan definisi dari fungsi Euler sendiri, yaitu Pm dengan M lebih besar 1 dan M bilangan bulat adalah banyaknya elemen dari himpunan residu sederhana modulo M. Definisi 2 ini dapat dikatakan bahwa Pm adalah kardinalitas dari himpunan residu sederhana modulo M, di mana Pm sering pula disebut dengan indikator dari M. Contohnya, di sini dapat kita lihat, kita disuruh untuk memeriksa bahwa Pi1 sama dengan 1, Pi5 sama dengan 4, Pi6 sama dengan 2, Pi7 sama dengan 6, Pi11 sama dengan 10, dan Pi13 sama dengan 12, dan Pi17 sama dengan 16. Nah, dari contoh-contoh ini, dapat kita lihat bahwa apabila P itu merupakan bilangan prima, maka Pi dari P sama dengan P kurang 1. Maka semua bilangan bulat positif yang kurang dari P harus saling prima terhadap P. Nah, di sini kita juga disuruh untuk mencari Pi dari 3 kuadrat, Pi dari 3 pangkat 3, dan Pi dari 3 pangkat 4. Itu sendiri himpunan residu sederhana dari modulo 3 pangkat 2 adalah, bisa teman-teman lihat atau Ibu lihat pada slide, yaitu 1, 2, 2 pangkat 2, 5, 7, dan 2 pangkat 3. Nah, dapat kita lihat bahwa 5 itu kongruen dengan 2. Modulo 3 dan 7 itu kongruen dengan 1 mod 3, dan 3 pangkat 2 itu sama dengan 6. Nah, himpunan residu sederhana modulo 3 pangkat 3 adalah dapat teman-teman dan Ibu lihat pada slide, sehingga Pi dari 3 pangkat 3 itu sama dengan 18, di mana bilangan-bilangan bulat yang tidak lebih dari
3 pangkat 4 dan tidak saling prima dengan 3 pangkat 4 adalah 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 3, 27 kali 3. Jadi ada 27 sama dengan 3 pangkat 3. Di mana bilangan yang tidak prima dengan 3 pangkat 4, maka pi dari 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 kurang 1, itu sama dengan 54. Selanjutnya, nah, di sini juga ada teorema 1, di mana teorema ini memberitahukan bahwa apabila P itu merupakan bilangan prima dan K itu bilangan positif, maka Pi dari P pangkat K itu sama dengan P pangkat K dikurang 1 dikali dengan P kurang 1. Nah, untuk pembuktiannya itu kita bisa lihat apabila bilangan-bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan P pangkat K yang tidak prima terhadap P pangkat K adalah kelipatan-kelipatan dari P, yaitu P, 2P, 3P, dan seterusnya sampai dengan P kali P pangkat K kurang 1 dikali P. Sehingga banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan P pangkat K dan tidak saling prima dengan P pangkat K adalah P pangkat K kurang 1 buah atau banyak. Sedangkan banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan P pangkat K dan PK buah jika banyaknya bilangan positif yang lebih kecil dari P pangkat K dan prima terhadap P pangkat K, yaitu itu sama dengan Pi dari P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurang P pangkat K kurang 1, itu sama dengan, dapat kita tulis juga dengan P pangkat K kurang 1 dikali kurang 1. Slide selanjutnya. Nah, teorema ini menjelaskan juga bahwa jika A, dengan 1 itu R1, R2 sampai RPM adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari M dan masing-masing prima terhadap M, maka residu-residu terkecil modulo M dari AR, AR1, AR2 sampai dengan ARPM itu bisa kita misalkan dengan bintang 1 adalah suatu permutasi dari R1, R2 sampai dengan RPM. Untuk pembuktiannya, nah, kita bisa lihat PM adalah banyaknya elemen dari himpunan AR1, AR2 sampai dengan ARPM. Di mana untuk membuktikannya kita harus mengetahui bahwa residu-residu terkecil dari persamaan bintang 1 tadi adalah permutasi dari elemen-elemen R1, R2 sampai dengan RPM. Nah, kita juga harus menunjukkan bahwa ARI sama itu kongruen dengan ARJ dengan modulo M. Untuk I itu sendiri lebih besar dari 1 dan kurang dari PM. Dan J juga sama, lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari PM. Serta masing-masing harus ditunjukkan saling prima terhadap M. Nah, di sini kita misalkan ARI kongruen dengan ARJ, mod M untuk I-nya itu tadi lebih besar 1, kurang dari PM, dan J sendiri juga lebih besar sama dengan 1, kurang dari M. Karena AN sendiri itu sama dengan 1, maka kita dapat hapuskan A dari kekongruenan itu, sehingga kita peroleh RI kongruen dengan RJ, mod M. Nah, karena RI dan RJ masing-masing adalah residu terkecil dari modulo M, maka RI sama dengan RJ. Jadi, karena ARI sama kongruen dengan ARJ mod M, maka RI sama dengan RJ. Nah, ini kita bisa artikan bahwa bilangan-bilangan di dalam persamaan bintang 1 itu tidak ada yang kongruen dengan modulo M. Nah, sekarang kita juga harus menunjukkan bahwa AR1, AR2 sampai dengan ARPM masing-masing prima terhadap M. Nah, di sini kita misalkan saja bilangan prima P
merupakan faktor persekutuan dari AR, ARI, dan M untuk I-nya itu sendiri tadi lebih besar 1 kurang dari PM, maka P itu juga harus membagi ARI, dan P juga harus membagi M dikali P, membagi juga dengan ARI. Dengan P, itu tadi merupakan bilangan prima P. Prima, dan P harus juga membagi A, atau P juga harus membagi RI. Dan M. Nah, karena hal ini tidak mungkin, karena sudah diberitahu tadi di atas bahwa AM itu sama dengan RIM, yaitu sama dengan 1. Jadi, teorema 2 tadi, maka kita bisa buktikan bahwa ARIM itu sama dengan 1, di mana I itu untuk I-nya itu sama dengan 1 sampai dengan PM. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan teman saya, Filan. Baik, selanjutnya dari teorema tadi, kita akan menjelaskan satu contoh di mana dalam contoh terdapat ada bilangan 1, 3, 5, dengan 7, masing-masing prima terhadap 8. Maka 1 dikali 9, 3 dikali 9, 5 dikali 9, 7 dikali 9, masing-masing mempunyai residu terkecil modulo 8 tepat suatu di antara 1, 3, 5, dan 7, karena FPB dari 9 dan 8 adalah 1. Kita akan menunjukkan bahwa 1 dikali 9 itu kongruen dengan 1 modulo 8, 3 dikali 9 kongruen dengan 3 modulo 8, 5 dikali 9 kongruen dengan 5 modulo 8, dan 7 dikali 9 kongruen dengan 7 modulo 9. Coba periksa bahwa residu-residu terkecil modulo 9 dari 11, 22, 44, 55, 77, 88 adalah permutasi dari 1, 2, 3, 5, 7, 8. Jadi, ini kita bisa periksa menggunakan modulo terkecil dari 9. Sehingga kita akan memperoleh 1 dikali 9 sampai dengan 7 dikali 9 itu 1 dikali 9 sama dengan 1 modulo 8 sampai 7 dikali 9 modulo kongruen dengan 7 modulo 8. Selanjutnya, teorema 3, di mana misalkan M kurang dari sama dengan 2 dan FPB dari AM sama dengan 1, jika PM menyatakan banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil dari M dan prima terhadap M, maka A pangkat PM kongruen dengan 1 modulo M. Pembuktiannya, misalkan R1, R2 sampai dengan RP dikali M adalah semua bilangan bulat positif yang lebih kecil dari M dan masing-masing saling prima terhadap M. Menurut teorema sebelumnya, teorema 2, bahwa bilangan-bilangan AR1, AR2 sampai dengan ARP kali M mempunyai residu-residu terkecil modulo M, yaitu R1, R2 sampai dengan RPM. Sehingga AR1, AR2 sampai dengan ARP kali PM kongruen dengan R1, R2 sampai dengan RPM modulo M. A dipangkat atau A dipangkat P dikali M dikali R1 kali R2 sampai dengan RPM itu kongruen dengan R1, R2 sampai RPM modulo M. Jadi itu hanya kita substitusikan atau menggunakan perkalian terhadap RR dari A pangkat PM dikali dengan R1 sampai dengan RPM. Karena R1,
R2 sampai dengan RPM masing-masing prima terhadap M, maka R1 sampai RPM dikali M, RP1M dengan dikali M sama dengan 1, sehingga kita dapat menghapus R1, R2 sampai RPM dari kekongruenan terakhir dan diperoleh A pangkat PM kongruen dengan 1 modulo 9. Contohnya kita ambil 1357 adalah himpunan residu sederhana modulo 8 sehingga Pi8 sama dengan 4. Pi3 dipangkat Pi8 kongruen dengan 3 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 8. Sebab FPB dari 3 dengan 8 itu sama dengan 1. Sedangkan untuk 2 pangkat Pi8 itu kongruen dengan 2 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 8. Sebab FPB dari 2 dengan 8 itu tidak sama dengan 1. Selanjutnya, kita masuk pada teorema yang keempat. Jika FPB A dan M sama dengan 1, maka perkongruenan linear AX kongruen dengan B modulo M. Penyelesaiannya, X itu sama dengan B dikali A dipangkat Pi dikali M kurang 1 modulo M. Pembuktiannya, menurut teorema tadi, jika FPB dari AM sama dengan 1, maka A dipangkat PM itu kongruen dengan 1 modulo M. Selanjutnya, AX itu kongruen dengan B modulo M. Maka A dikali X dikali A pangkat PM kurang 1 itu kongruen dengan B dikali A dipangkat PM kurang 1 modulo M. Jika dan hanya jika A dipangkat PM dikali X itu kongruen dengan B dikali A pangkat PM kurang 1 modulo M. Sehingga kita peroleh 1 dikali X kongruen dengan B dikali A pangkat PM kurang 1 modulo M. Atau kita peroleh lagi X sama dengan B dikali A pangkat PM kurang 1 modulo M. Jadi X itu kongruen dengan B dikali A dipangkat X dipangkat PM kurang 1 modulo M. Adalah penyelesaian dari AX kongruen dengan B modulo M. Selanjutnya kita masuk pada teorema 5. Di mana Pi adalah fungsi ganda atau apabila FPB dari M dikali N, FPB dari Mn sama dengan 1, maka Pmn sama dengan Pm dikali Pn. Untuk pembuktiannya, sesuai dengan teorema sebelumnya, kita susun bilangan-bilangan bulat dari 1 hingga N dikali M terdiri dari M baris dan N kolom seperti pada gambar di samping. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di sini. Perhatikan kolom pertama yaitu baris 1, 2, 3 sampai dengan M. Dalam barisan ini ada PM bilangan prima terhadap M. Perhatikan elemen-elemen barisan R maka tiap elemen pada barisan ini menentukan KM tambah R itu kongruen dengan R modulo M. Jika M dan R mempunyai faktor persekutuan terkecil sama dengan 1, maka setiap elemen pada baris ke R mempunyai faktor persekutuan kecil 1 dengan M. Tetapi jika R prima terhadap M, maka setiap elemen pada baris ke R akan
akan prima terhadap M pula, karena ada PM bilangan, ada PM pada kolom pertama yang prima terhadap M. Maka ada PM baris yang setiap elemennya prima terhadap M. Lalu kita bisa tahu elemen-elemen dalam Pi dikali MR barisan tersebut memiliki beberapa bilangan prima terhadap N. Perhatikan elemen-elemen pada baris ke R dengan RM sama dengan 1, yaitu RM1 ditambah R1M ditambah R1 2M sampai dengan R1 N kurang 1 M tambah R. Elemen-elemen dalam barisan ini tidak ada yang kongruen modulo N, sebab jika ada dua elemen yang kongruen modulo N, kita misalkan SM tambah R itu kongruen dengan TM tambah R modulo N dengan S lebih dari sama dengan 0 kurang dari N, itu sama dengan SM itu kongruen dengan TM modulo N, dengan S itu kongruen dengan modulo N, karena FPB dari MN itu sama dengan 1. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari teorema sebelumnya. Karena S lebih besar sama dengan 0, kurang dari N, dan T lebih besar sama dengan 0, dan kurang dari N, dan S kongruen T modulo N, maka S sama dengan T. Jadi, elemen-elemen pada barisan QR tak ada yang kongruen modulo N. Mengingat R, M sama dengan 1, dan S kongruen T modulo N, maka TM sama dengan 1. Sehingga elemen-elemen baris QR yaitu RM tambah R2M tambah R sampai N kurang 1 M tambah R mempunyai residu-residu terkecil modulo N dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N kurang 1 dalam suatu urutan tertentu. Maka di sini elemen-elemen pada baris QR memuat tepat Pn elemen yang prima terhadap N. Mengingat setiap elemen dalam baris QR prima terhadap M, maka elemen-elemen pada baris QR tersebut prima terhadap Mn pula. Jadi Pmn sama dengan Pm dikali Pn. Selanjutnya, contoh P6 sama dengan 2 dan P5 sama dengan 4. Maka P30 sama dengan P6 dikali P5 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Di sini kita lihat himpunan residu sederhana modulo 30 adalah himpunan dari 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29, dan banyaknya elemen dari himpunan ini adalah 8. Sekarang kita menggunakan fungsi ganda pi tersebut untuk menghitung banyaknya pembagi faktor bulat positif dari bilangan bulat positif N yang prima terhadap N dengan menyatakan N dalam bentuk kanoniknya. Slide selanjutnya. Selanjutnya masuk di teorema 6. Jika bilangan bulat positif N mempunyai bentuk kanonik P1 pangkat L1, P2 pangkat L2, P3 pangkat L3, sampai dengan PK pangkat LK, maka
Pn sama dengan P1 pangkat L1 kurang 1 dikali P2 kali P1 kurang 1 dikali P2 pangkat L2 kurang 1 dikali P2 kurang 1 kali P3 pangkat L3 kurang 1 dikali P3 kurang 1 sampai dengan P3 pangkat LK kurang 1 dikali PK kurang 1. Untuk pembuktiannya, N sama dengan P1 di pangkat L1, P2 pangkat L2, P3 pangkat L3, sampai PK pangkat LK. Selanjutnya, Pn sama dengan, kita kalikan nilai P dengan nilai N, sehingga kita peroleh P1 pangkat L1 kurang 1 dikali P1 kurang 1 dikali P2 pangkat L2 kurang 1 dikali P2 kurang 1 dikali P3 pangkat L3 kurang 1 dikali P3 kurang 1 sampai PK pangkat LK kurang 1 dikali PK kurang 1. Dari teorema 6, bentuk kanonik dari bilangan bulat positif N adalah Pn sama dengan N dikali 1 kurang 1 per P1 dikali 1 kurang 1 per P2 dikali 1 kurang 1 per P3 sampai dengan 1 kurang 1 per PK. Jadi, semua faktor bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Di sini diketahui P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 1, P3 sama dengan 2, P4 sama dengan 2, P6 sama dengan 2, dan P12 sama dengan 2. Sehingga sigma T membagi 12, IT sama dengan, kita jumlahkan P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P6 tambah P12, sehingga kita peroleh 12. Slide selanjutnya. Baik, untuk menghitung sigma T membagi 12 PT dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalkan, N suatu bilangan bulat positif dan T membagi N, maka CT adalah suatu kelas himpunan yang memuat semua elemen yang mempunyai faktor persekutuan terbesar dengan N sama dengan T. Atau dapat ditulis, apabila T membagi X, maka CT sama dengan himpunan X membagi XN sama dengan T dan X kecil n. Misalkan N sama dengan 12, maka T1 sama dengan 1, 5, 7, 11, sebab 1, 12 sama dengan 5, 12 sama dengan 7, 12 sama dengan 11, 12 sama dengan 1. T2 sama dengan himpunan 2, 10, sebab 2, 12 sama dengan 10, 12 sama dengan 2. C3 sama dengan 39, dan C4 sama dengan 48, C6 sama dengan 6, dan C12 sama dengan 12. Dapat dilihat bahwa banyaknya semua elemen dari gabungan semua himpunan tersebut sama dengan 12. Dari contoh tersebut merupakan ilustrasi dari teorema berikut ini. Teorema 7, jika N lebih besar sama dengan 1, maka sigma T membagi N, Pi theta sama dengan N. Pembuktiannya, ambil bilangan bulat positif 1, 2, 3 sampai N. Kita substitusi dalam CT dengan T membagi N, yaitu bilangan-bilangan yang dengan N mempunyai PBT. Dengan kata lain, M elemen CT jika dan hanya jika Mn sama dengan T. Sedangkan Mn sama dengan T jika dan hanya jika Nt dikali Nt sama dengan 1. Menurut definisi fungsi Pi Euler, banyaknya elemen dalam CT adalah Pi N per T, maka banyaknya elemen dari gabungan semua kelas CT adalah
Mengingat setiap bilangan 1, 2, 3, sampai N terdapat dalam tepat satu kelas dari CT, maka sigma T membagi N pi theta sama dengan sigma T membagi N kali pi N per T sama dengan N. Slide selanjutnya. Baik, saya kembali ke moderator. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami tentang materi fungsi Euler. Sekian dan terima kasih.